Langit boleh terlihat paling cerah, tapi sajian dari Kota Kembang ini tetap paling wah. Hehehe, kita kasih juga ya informasi menarik dari warung legendaris, fam. Jangan dilewatkan juga, fam, wisata yang memicu adrenalin. Kebayang nggak tuh gimana rasanya naik Flying Fox terpanjang se-Asia Tenggara? Yakin nggak mau coba? Seru loh. Kayaknya banyak yang nggak bisa kemana-mana nih. Bosen dong di rumah terus? Tenang, kita ajak wisata virtual nih, fams, ke daerah Cicalengka, Jawa Barat. Di sini ada tempat wisata yang dinamakan Cicalengka Dreamland. Lokasinya berada di Tanjung Wangi, Cicalengka, Jawa Barat. Butuh waktu perjalanan sekitar 1-2 jam dari kota Bandung. Tempat wisata ini baru dibuka November tahun lalu, fams. Meski terbilang baru dan masih dalam tahap pembangunan, tempat wisata yang luasnya sekitar 42 hektar ini memiliki banyak wahana yang dapat dinikmati. Tempat ini mengusung konsep wisata kekinian dengan menawarkan tempat santai dan spot swafoto yang instagramable. Panorama alamnya oke punya loh, bukit-bukit hijau dan udara yang segar bisa melepas penat. Selain pemandangan yang asri, terdapat juga wahana yang bisa memacu adrenalin. Pokoknya sayang banget kalau kalian lewatkan. Salah satu wahana yang dapat dicoba adalah Archer Hero atau panahan. Dalam satu permainan ini, kalian akan mendapatkan 5 buah anak panah dengan jarak pemain dan sasaran sekitar 5 meter. Fams, olahraga ini lagi banyak diminati masyarakat loh. Selain menyenangkan, permainan ini dapat memberi manfaat yang baik bagi kesehatan, seperti melatih keseimbangan tubuh saat membidik dan melepaskan busur panah. Yang paling penting sih, bisa melatih fokus dan konsentrasi. Saat membidik, kita harus berkonsentrasi antara gerakan dan pikiran juga. Lanjut, spot foto yang gak kalah keren, fams. Seperti 3 rumah segitiga yang berwarna-warni ini nih. Enaknya sih duduk santai sambil menikmati pemandangan alam yang asri di area beanbag ini nih. Spot balon udara pun juga gak kalah seru loh. Tinggal pilih angle biar kalian terlihat seperti melayang di udara. Hihihi. Nah, permainan ini nih yang paling ngehits. Flying Fox yang panjangnya 720 meter dan berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Kapan lagi nih naik Flying Fox di tengah-tengah bukit yang cantik gini? Bikin lagi banget deh pokoknya. Kira-kira sih durasi Flying Fox dari atas sampai ke bawah kurang lebih 1 menit, fams. Lumayan lama loh. Hihihi. Katanya sih Flying Fox yang ada di Cicalengka Dreamland ini terpanjang di Indonesia, bahkan terpanjang ketiga di Asia Tenggara. Kalau mau naik wahana ini, pastikan berat badan gak lebih dari 90 kg. So, cek berat badan dulu ya. Kalau lebih, mending lihat dulu deh, supaya aman mainnya nanti. Hihihi. Flying Fox memang permainan ekstrim yang sangat digemari. Untuk keamanannya sudah terjamin deh. Wahana ini ternyata bisa melawan rasa takut dan menghilangkan stres sambil menikmati pemandangan. Yakin gak tertarik sama wahana ini? Saat pandemi kayak gini, kalian wajib ya menerapkan protokol kesehatan, gunakan masker dan menjaga jarak agar pandemi segera berlalu. Sudah puas wisatanya, fams? Kita isi perut dulu yuk ke warung nasi yang terbilang legendaris ini. Namanya Warung Bu Eha. Kalau kesini, kalian wajib coba daging gepuk anget, nasi pulen, dan sambal dadak. Menu inilah yang jadi andalan, fams. Pedesnya pol. Tapi, fams, kalian boleh juga kok menikmati menu lainnya. Nggak kalah enak soalnya. For your info nih, warung nasi ini sudah ada sejak tahun 1960 loh. Lokasinya nggak berada di tepi jalan, melainkan rada tersembunyi di dalam pasar tertua di kota Bandung, Jawa Barat. Katanya warung ini terbilang spesial, sampai-sampai menjadi tempat makan favorit bagi keluarga Bapak Proklamator Indonesia, Soekarno. Kalian bisa menikmati berbagai hidangan di sini sejak jam 6 pagi, fams. Tapi kalau mau menunya komplit, datang jam 8 atau jam 9 pagi ya. Rasanya dijamin gak kaleng-kaleng. Aneka menu di sini dimasak langsung di warung. Dijamin fresh from the oven. Di sini juga ada aneka gorengan, pepesan, tumisan, ikan, ayam, daging, dan sayuran.
Kalau mau menu yang spesial sih, empal atau gepuk lengkap dengan serundeng. Seperti warung nasi pada umumnya, di warung ini disajikan secara prasmanan. Jadi tinggal pilih menu warung khas Sundaan sesuai dengan selera. Lihat aja nih, menu sebanyak ini jangan sampai bingung pilih. Satu lagi, jangan ambil kebanyakan ya. Sesuaikan dengan porsi kalian, biar nggak terbuang percuma. Kan sayang. Hihihi. Soal harga ditentukan dengan banyaknya lauk yang diambil ya. Kelihatannya warung ini memang sederhana, fams. Tapi nggak pernah sepi pengunjung loh, karena rasa masakannya yang nikmat menjadi kunci. Fams, daging empal ini teksturnya empuk dan lembut. Rasanya juga manis dan gurih. Lauk ikan juga nggak kalah favorit. Apalagi dilengkapi buntil daun pepaya sebagai sayurannya. Beh, makin lengkap deh nutrisinya, fams. Buntil daun pepaya kerap dikenal dengan sayuran pahit. Tapi kalau diolah dengan benar, rasanya nggak pahit dan dijamin lezat, fams. Apalagi berkhasiat untuk tubuh. Kalau urusan sambal nggak usah ditanya lagi, fams. Pas banget disantap dengan menu yang ada di warung ini. Warung ini sekarang dijalankan oleh generasi ketiga anaknya Bu Eha, fams. Tapi sesekali Bu Eha yang sudah berumur 90 tahun juga ada di warung kok. Siapa tahu aja kalian beruntung bisa ketemu sosok di balik kenikmatan masakan di warung ini. Mau kuliner legendaris dari kota Bandung lainnya? Mampir aja ke warung kopi Purnama di Jalan Alkatiri. Warung ini sudah ada sejak tahun 1930 loh. Menu yang disajikan di sini masih otentik dengan resep asli dari pendahulunya. Pilihan sajian di sini sederhana, fams. Berawal dari warung kopi biasa yang menyajikan kopi hitam dan kopi susu. Menikmati kopi di sini wajib bareng roti bakar atau roti kukus dengan selai serikaya. Semua yang disajikan di sini dibuat homemade. Kalau nggak suka roti bercita rasa manis, bisa pilih roti asin yang dibalut telur berisi daging. Mantul! Kalau kurang kenyang makan roti, ada menu makanan berat, seperti nasi goreng dengan bumbu khas warung kopi Purnama. Menu-menu yang disajikan di sini pas disantap untuk sarapan, fams. Makanya warung ini pasti ramai kalau datang pagi hari. Soal rasa, nggak usah diragukan deh. Sejak puluhan tahun lalu, bangunan serta dekorasi warung kopi di sini masih dipertahankan seperti aslinya dulu. Wajar aja, fams, kalau warung kopi Purnama masuk dalam 200 ikon Bandung. Bangunan ini berplafon tinggi dengan jendela nako di atasnya, supaya udara tidak pengap. Ditambah dekorasi foto-foto Bandung zaman dulu, serta foto generasi ketiga ketika masih kecil di depan warung kopi. Lampu gantung berbentuk bulat menjadi ornamen yang dipertahankan. Beberapa di antaranya emang bukan lampu asli. Sebagai penggantinya, lampu juga harus berbentuk bulat karena memiliki filosofi bagi pendiri dan pemilik warung kopi. Sebagian besar meja dan bangku untuk pengunjung juga masih asli dari zaman dulu. Dibuat dari kayu jati, jadi awet sampai sekarang. Tantangan dari Purnama sendiri mempertahankan rasa nomor satu ya, cita rasa nomor satu. Terus suasana, jadi kalau kita ada pemugaran atau apa, kita tetap harus pada jati dirinya, pada jalurnya gitu. Bikin penasaran aja ya. Ditunggu kedatangan kalian di Bandung ya. Mungkin ada yang cuma mau ngemil aja. Menu ini cocok disantap oleh kalian yang nggak mau makan hidangan berat. Kenalin ya, ini namanya pisang keju papadai alias pisang goreng tanpa tepung dengan aneka topping, fams. Pilihannya ada keju, coklat, dan original. Rasanya enak banget pastinya, fams. Warung ini, fams, buka sejak jam 5 sore hingga 10 malam. Wah, cocok ya jadi teman ngemil sore hari. Oh iya, olahan pisang ini dikenal sebagai kudapan yang hits di Kota Kembang. Hidangan ini populer karena tekstur pisangnya yang empuk, porsinya banyak, dan harganya murah. Tapi nggak murahan ya, fams. Hihihi. Kalau kalian penasaran, bisa kok menjumpai warung pisang ini di Jalan Cibadak, Kota Bandung, Jawa Barat. Fams, pisang yang digunakan di sini jenis pisang tanduk karena rasanya manis dan teksturnya nggak gampang lembek ketika diolah nanti. Setelah dimasak, pisang harus dipipihkan, lalu kasih topping keju, coklat meses, dan kental manis. Kelihatannya menggiurkan banget ya.
Tekstur yang empuk dan creamy membuat hidangan ini menjadi idola para pelanggannya. Soal rasa jangan ditanya, fams. Manis kayak kamu. Hihihi. Sejak tahun 2007, pemilik warung ini sudah berjualan di sekitar Astana Anyar, Bandung. Kemudian warungnya pindah ke Cibadak, Bandung. Dalam sehari, warung pisang ini bisa menghabiskan 1 kuintal pisang, fams. Kira-kira 1 kilogramnya bisa menghabiskan 4 buah pisang tanduk. Berarti sehari saja bisa menghabiskan 400 buah pisang tanduk tuh. Mantap, fams. Belum selesai nih, kita masih lanjut menikmati kuliner di kota Bandung. Kenalin ya, ini namanya sate DJ. Kalian bisa menikmatinya di salah satu warung di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga Bandung pasti udah nggak asing lagi dengan menu ini. Soalnya sudah ada sejak tahun 1984. Hampir sama dengan warung legendaris sebelumnya. Pemiliknya berjualan dengan cara berkeliling kampung. Oh iya, di warung sate ini terdapat 4 menu yang ditawarkan, yaitu sate ayam, sate kambing, sate sapi, dan soto ayam. Kalian bisa bedakan dari warna dagingnya. Kalau kalian suka yang mana nih? Tinggal pilih aja deh. Tapi kenapa menu ini dinamakan sate DJ ya, fams? Karena pada awalnya dulu kita itu sebelum di rokok kita masih pakai gerobak itu di seberang jalan, yang mana di belakangnya itu ada diskotik kayak gitu. Dan ada seorang pelanggan kita yang emang profesinya seorang DJ kayak gitu, yang berlangganan kepada kita tidak suka dengan sate yang ada bumbu kacangnya kayak gitu. Sehingga dia setiap kali beli sate ke kita, dia ngeracik sendiri. Akhirnya dari sebutan kata pesan sate si DJ lahirlah sebuah kata sate DJ kayak gitu. Wah, unik banget sih asal-usul sate ini. Hihihi. Fams, sate ini diberi bumbu racik rahasia sebelum dibakar. Ada yang asin, asin pedas, dan pedas banget. Sebelum disajikan kepada pembeli, sate dibakar kembali sampai teksturnya kering. Kemudian beri kembali dengan bumbu sesuai dengan pesanan. Kebayang nggak tuh kenikmatannya kayak apa? Oh iya, sate yang satu ini memang mirip dengan sate Taichan. Itu loh, fams, sate yang dibakar tanpa kecap dan bumbu kacang. Ngomongin soal sate Taichan nih, popularitasnya dimulai tahun 2016 tuh. Peminat sate Taichan meningkat karena banyaknya kedai atau pedagang kaki lima di daerah Senayan, Jakarta. Kemudian menu satu ini menyebar ke seluruh Nusantara deh. Meski kering, tekstur daging ini tetap empuk karena potongan daging tipis dan kecil. Nah, kalau daging sate yang berwarna putih ini dari jenis sate ayam ya. Selain sate, kalian juga bisa pesan soto ayam. Sekilas tampilannya mirip dengan soto ayam Madura. Kuahnya kuning dengan isian suiran daging ayam, potongan kol, bihun, dan telur rebus. Biasanya pemuda Bandung membeli santapan ini pada malam hari. Coba kita tanya ya, gimana kesan mereka menyantap sate yang satu ini? Jadi kebetulan saya juga ini tahu dari Instagram lah, dari story teman. Saya juga berminat lah, kebetulan suka sate, saya langsung ke sini aja. Lihat dari Google Maps, yang menarik dari satenya enak, gurih, dan juga murah. Rasanya gimana? Rasanya wah, Beda dari enak yang lah, lain. enak, beda dari yang lain, dari sate-sate yang lain. Sebelum pandemi COVID-19 menyerang, warung sate ini bisa menjual hingga 18.000 tusuk loh per hari. Kalau sebelum pandemi jumlahnya berkurang menjadi di bawah 10.000 tusuk per hari. Gimana? Kalian pasti penasaran dong dengan sate yang satu ini? Datang dan rasakan sendiri deh kenikmatannya. Gak bakal nyesel, fams. Dari tadi kan sudah menyantap kuliner berat dan cemilan. Mau minumnya? Hahaha. Cuaca panas gini emang paling enak makan yang manis-manis, fams. Iya, kamu memang manis. Tapi es durian ini juga saingan sama kamu nih. Hihihi. Nggak kayak es durian biasanya. Kudapan manis satu ini makin spesial karena dibuat dengan tambahan topping. Kita intip ya, fams, cara bikinnya. Selain buah durian, ada tambahan nata de coco, boba, sirup, dan lainnya. Campur dalam mangkok ya, fams. Jangan lupa kasih es batu supaya segar. Jadi deh. Lezat banget sepertinya. Nggak cuma itu loh, kita kasih lagi es durian versi lainnya.
Ini dia fams, ada es batu, parutan keju, boba, puding coklat, dan daging durian. Bahan yang mudah dan simpel ini bisa kalian buat sendiri di rumah loh. Kayak makan bubur ayam, kalian tim diaduk atau nggak diaduk nih fams? Kalau menyantap es durian ini paling enak diaduk sih, supaya rasa manisnya rata. Hihihi. Fams, warung es durian ini ada di Jalan Dago Atas, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini, kalian juga bisa loh menikmati es durian dengan kuah yang berbeda, misalnya kuah taro, matcha, dan tropikal. Semuanya dijamin bisa menyegarkan dahaga loh. Awalnya sih es durian ini hanya berisi daging durian, es, dan kental manis saja. Karena sudah makin banyak menu serupa, maka dibuat juga tuh varian lainnya. Aneka kudapan berbau durian memang jadi favoritnya masyarakat Indonesia. Buah musiman dengan aroma menusuk hidung ini banyak disukai masyarakat, meskipun harganya mahal. Alasan inilah yang membuat buah durian disebut dengan King of Fruit. Untuk harga, satu mangkok es durian ini cukup terjangkau, sekitar Rp20.000 per porsi. Lebih enak lagi, es durian ini dinikmati dengan berbagai macam topping di dalamnya. Tahu nggak fams, kalau makanan dari Jawa pun ada yang legendaris nih di Bandung. Namanya Soto Ojo Lali. Gimana nggak kurang legendaris ya? Warung ini ternyata sudah ada sejak 1939 loh. Pendirinya Mak Karta dan Mak Endi fams. Katanya pemilik warung ini awalnya berjualan dengan cara berkeliling di daerah Pasir Kaliki, Stasiun, Pasar Baru, hingga Cibadak. Kalau sekarang sih warung soto yang menetap ini dikelola oleh generasi keempat fams. Tapi resep yang diturunkan masih terjaga sampai sekarang. Nama boleh kejawa-jawaan, tapi rasanya tetap Sunda banget, hihihi. Irisan lobak dan kuah yang bening menjadi ciri khas soto Bandung ini fams. Untuk isiannya ada daging sapi yang melimpah dan kacang kedelai. Tambahannya ada bawang goreng dan daun seledri. Kuahnya termasuk kaldu banget fams, bening karena nggak pakai santan. Emang sederhana, tapi rasanya luar biasa. Soto khas Bandung ini menjadi idola bagi pecinta kuliner. Kuah gurih dan daging sapi yang empuk sangat menggugah selera. Tambahan perasan jeruk nipisnya segar pisan. Kalau ditambah sambal, nafsu makan melesat. Nikmat. Soto Bandung mempunyai banyak kandungan gizi. Lobak misalnya, tanaman yang berasal dari negeri tirai bambu ini mengandung banyak vitamin, seperti flavonoid dan polifenol yang dikenal sebagai antioksidan. Begitu juga dengan kacang kedelai. Kandungan proteinnya bagus untuk memperkuat dan menjaga kesehatan tulang serta gigi. For your info fams, soto diperkenalkan oleh orang Kanton Tiongkok yang bermigrasi ke Jawa. Kemudian soto populer di kawasan permukiman Tionghoa di Semarang. Kalau kalian penasaran sama rasanya, datang aja ke Jalan Cibadak, Kota Bandung. Ojo lali yo, dicicip fams. Hihihi. Dari sapi, kita ke ayam ya fams. Ayam plaster ini fams, katanya diadopsi dari makanan Amerika Style atau Louisiana Style. Itu loh makanan yang disajikan langsung di atas meja. Menu ini tetap higienis kok fams karena memakai alas kertas khusus. Cara makannya juga nggak pakai ribet, nggak perlu pakai sendok dan garpu, apalagi pisau. Langsung aja deh pakai tangan. Mantap! Jangan heran gitu dong. Cara makan kayak gini sebenarnya sudah biasa digunakan di negara kita tercinta ini sejak dulu kok. Itu tuh makanan yang ditaruh di atas daun pisang bersama-sama yang disebut ngaliwat. Biasanya tradisi makan kayak gini dari Jawa Barat dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya fams. Menu satu ini disajikan di atas meja karena porsinya yang lumayan besar. Makanya paling pas disantap rame-rame fams. Kalau sanggup, boleh aja sih disantap sendirian. Syaratnya harus dihabisin, biar nggak mubazir. Oh iya, ayam platter ini dimasak dengan bumbu barbecue. Bumbu rempahnya berasa banget. Kalian wajib coba deh, karena emang seenak itu. Nggak cuma ayam aja, hidangan ini juga memiliki berbagai isian. Misalnya aneka sayuran, makaroni, kentang, jagung, wortel, dan buncis. Wah, bisa makin lengkap nih nutrisinya. Karena di dalamnya terdapat beta karoten, potasium, serta vitamin yang bermanfaat untuk tubuh.
Sekarang tumis bawang hingga harum, fams. Disusul irisan cabai. Jumlahnya juga bisa menyesuaikan selera ya. Kalau mau ditingkatkan pedasnya, bisa kasih cabai rawit yang lebih banyak. Disusul jahe, saus tomat, saus sambal, dan bumbu barbeque. Aduk hingga semuanya rata. Biar rasanya pas, beri garam, gula, dan merica. Jangan lupa kasih larutan tepung maizena untuk mengentalkan kuahnya. Tinggal tunggu deh sampai mendidih. Lanjut, masukkan isiannya, fams. Ada jagung, buncis, wortel, makaroni, dan kentang. Terakhir, ayam crispy, fams. Setelah rata, angkat dan sajikan deh. Oh iya, kalian bisa menikmati menu yang satu ini di salah satu warung di kawasan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk harga juga nggak terlalu mahal kok, apalagi disantap rame-rame begini. Pas banget di kantong. Udah 30 menit aja nih kita jalan-jalan di Jawa Barat. Nggak usah khawatir, kita masih punya informasi unik dan menarik di episode lainnya kok. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Dadah!